Seperti yang kita ketahui, kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam dunia industri. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa tambang yang memiliki kedalaman yang sangat ekstrem di seluruh dunia? Yuk, mari kita simak. Tambang emas Cadia Ridgeway yang berlokasi di New South Wales, Australia adalah salah satu operasi penambangan emas terbesar di dunia. Tambang ini terkenal karena menghasilkan pasokan emas dunia dalam jumlah besar dan telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah salah satu lokasi tambang bawah tanah terbesar di Australia dan memiliki sejarah panjang dalam memproduksi emas berkualitas tinggi. Tambang emas Cadia Ridgeway terkenal dengan cadangan bijinya yang kaya, yang telah memunculkan beberapa penemuan emas paling mengesankan di dunia. Tambang emas Cadia Ridgeway menghasilkan emas dan konsentrat tembaga. Tambang ini memiliki cadangan terbukti dan terduga lebih dari 38 juta ons emas dan 7,6 juta ton tembaga, menjadikannya salah satu cadangan emas terbesar di dunia. Eksplorasi tambang emas Cadia Ridgeway dimulai pada awal 1990-an setelah ditemukannya tembaga dan emas di daerah tersebut. Ditemukan oleh Newcrest Mining pada tahun 1992 dan pembangunan tambang dimulai pada tahun ke-1996. Tambang ini dibuka secara resmi pada tahun 1998 dan sejak itu telah memproduksi emas, tembaga, dan perak selama lebih dari 2 dekade. Tambang emas Grasberg. Tambang emas Grasberg adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Tambang ini dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan patungan antara Freeport-McMoRan dan pemerintah Indonesia. Tambang ini juga menghasilkan tembaga dan perak sebagai produk tambahan. Tambang emas Grasberg pertama kali ditemukan pada tahun 1936 oleh Jean-Jacques Ducy, seorang geologi Belanda. Namun, tambang baru mulai dioperasikan secara komersial pada tahun 1973 oleh Freeport-McMoRan setelah menjalin perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Pada awalnya, tambang ini hanya menghasilkan 1.000 ton biji per hari, namun seiring dengan waktu, produksinya meningkat hingga mencapai 220.000 ton biji per hari pada tahun ke-2019. Tambang ini menggunakan metode penambangan terbuka dengan menggunakan truk besar dan alat berat seperti bulldozer dan eksavator. Biji emas kemudian dipisahkan dari batuan menggunakan proses pengolahan yang melibatkan penghancuran, penggilingan, dan pemisahan kimia. Emas kemudian diekstraksi dari biji menggunakan teknologi pemurnian emas yang canggih. Tambang emas Pueblo Viejo. Tambang emas Pueblo Viejo terletak di Republik Dominika dan merupakan salah satu tambang emas terbesar di Amerika Latin. Tambang ini dioperasikan oleh perusahaan patungan antara Barrick Gold Corporation dan Newmont Corporation. Tambang emas Pueblo Viejo pertama kali ditemukan pada tahun 1975. Namun baru dioperasikan secara komersial pada tahun 2012 setelah menjalani tahap pembangunan yang panjang. Sejak saat itu, tambang ini menjadi salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tambang ini menggunakan metode penambangan terbuka dengan menggunakan truk besar dan alat berat seperti bulldozer dan ekskavator. Biji emas kemudian dipisahkan dari batuan menggunakan proses pengolahan yang melibatkan penghancuran, penggilingan, dan pemisahan kimia. Proses pengolahan ini melibatkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya, seperti sianida, yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk mengurangi risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Tambang emas Pueblo Viejo telah menjadi sumber kontroversi karena dampak lingkungan dan sosialnya yang signifikan. Proses penambangan dan pengolahan biji di tambang ini memerlukan penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan membutuhkan konsumsi energi yang besar, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Tambang Bingham Canyon. Tambang Bingham Canyon yang terletak di Utah, Amerika Serikat, merupakan salah satu tambang tembaga terbesar di dunia. Tambang ini juga dikenal sebagai lubang Bingham atau lubang Kennecott, mengambil nama dari operator tambang tersebut, yaitu Kennecott Utah Copper Corporation.
Tambang Bingham Canyon pertama kali ditemukan pada tahun 1848 oleh seorang petualang bernama Samuel Bingham. Namun, kegiatan pertambangan di daerah ini tidak dimulai hingga tahun 1906 ketika Daniel C. Jackling menemukan cara untuk mengekstraksi tembaga dari biji yang sangat rendah. Jackling membangun pabrik pengolahan dan memulai produksi pada tahun ke-1907. Sejak itu, tambang Bingham Canyon terus berkembang dan menjadi salah satu tambang tembaga terbesar di dunia. Pada tahun 1989, tambang ini diakuisisi oleh Rio Tinto Group dan sejak itu dioperasikan oleh anak perusahaannya. Tambang Mir. Tambang Mir atau Merniman adalah tambang diamond terbesar di dunia yang terletak di timur laut Siberia, Rusia. Meskipun dikenal sebagai tambang diamond, Mir juga menghasilkan emas sebagai produk tambahan. Tambang Mir pertama kali ditemukan pada tahun 1955 oleh seorang geolog Soviet yang kemudian menemukan cadangan berlian besar di daerah tersebut. Pada tahun 1957, pembangunan tambang dimulai dan produksi berlian resmi dimulai pada tahun ke-1960. Tambang ini kemudian diperluas dan dimodernisasi pada tahun 2004 untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tambang Mir menggunakan metode penambangan terbuka dengan menggunakan truk besar dan alat berat seperti bulldozer dan ekskavator. Biji emas dan berlian kemudian dipisahkan dari batuan menggunakan proses pengolahan yang melibatkan penghancuran, penggilingan, dan pemisahan kimia. Mir juga menggunakan teknologi pemurnian yang canggih untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Tambang Mir telah menjadi sumber kontroversi karena dampak lingkungan dan sosialnya yang signifikan. Proses penambangan dan pengolahan biji di tambang ini memerlukan penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan membutuhkan konsumsi energi yang besar. Tambang emas Chuquicamata. Chuquicamata adalah tambang tembaga dan emas terbesar di dunia yang terletak di Gurun Atacama, Chili. Tambang ini telah beroperasi selama lebih dari 100 tahun dan menghasilkan sekitar 30% dari produksi tembaga Chili. Selain itu, tambang ini juga menghasilkan emas, perak, dan molybdenum. Tambang emas Chuquicamata didirikan pada tahun 1915 oleh perusahaan tembaga Chili, Chilean Copper Company. Pada awalnya, tambang ini hanya menghasilkan tembaga, tetapi pada tahun 1920-an, tambang ini mulai menghasilkan emas dan perak. Tambang ini juga menjadi sumber utama molybdenum yang digunakan dalam pembuatan baja dan produk kimia. Pada tahun 1950-an, tambang ini mengalami perluasan besar-besaran dan pada tahun 1980-an, tambang ini mencapai tingkat produksi tertingginya, menghasilkan sekitar 800.000 ton tembaga per tahun. Namun, pada tahun 2007, produksi tembaga di tambang ini mulai menurun dan pada tahun 2016, tambang ini diumumkan akan ditutup pada tahun ke-2020. Tambang emas Chuquicamata memiliki cadangan mineral yang sangat besar, mencapai sekitar 29,8 juta ton tembaga dan 5,3 juta ons emas. Pada puncak produksinya, tambang ini menghasilkan sekitar 600.000 ton tembaga dan 15.000 ons emas per tahun. Tambang emas Oyu Tolgoi. Oyu Tolgoi adalah tambang tembaga dan emas terbesar di Mongolia yang terletak di Gurun Gobi, sekitar 80 km sebelah utara perbatasan Mongolia, Cina. Tambang ini terkenal karena memiliki cadangan mineral yang sangat besar dan telah menjadi sumber utama pendapatan negara Mongolia. Tambang emas Oyu Tolgoi pertama kali ditemukan pada tahun 2001 oleh perusahaan pertambangan Kanada, Ivanhoe Mines. Pada tahun 2003, Ivanhoe Mines membentuk kemitraan dengan perusahaan tambang multinasional, Rio Tinto, untuk mengembangkan tambang ini. Pada tahun 2010, konstruksi tambang dimulai, dan pada tahun 2013, produksi pertama dimulai. Saat ini, tambang ini menjadi sumber utama pendapatan bagi negara Mongolia dan menghasilkan sekitar 30% dari produk domestik bruto Mongolia. Tambang emas Oyu Tolgoi memiliki cadangan mineral yang sangat besar, mencapai sekitar 94 juta ton tembaga dan 14,4 juta ons emas.
Pada tahun 2020, tambang ini menghasilkan sekitar 148.000 ton tembaga dan 542.000 ons emas. Saat ini, tambang ini masih dalam tahap pengembangan dan proyek pengembangan fase kedua telah dimulai pada tahun ke-2019. Proyek ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi tambang menjadi sekitar 500.000 ton tembaga dan 450.000 ons emas per tahun. Tambang emas Sala Silver. Sala Silver adalah tambang emas yang terletak di kota Sala, Swedia. Tambang ini telah beroperasi selama lebih dari 400 tahun dan dianggap sebagai salah satu tambang emas tertua di Eropa. Tambang ini juga menjadi sumber utama pendapatan bagi kota Sala dan sekitarnya. Tambang emas Sala Silver pertama kali ditemukan pada abad ke-16 oleh petani lokal. Pada abad ke-17, tambang ini menjadi salah satu tambang emas terbesar di Eropa dan menghasilkan sekitar 10% dari produksi emas dunia. Tambang ini beroperasi secara terus-menerus hingga tahun 1908 ketika tambang ini ditutup karena produksi yang semakin sulit dan biaya produksi yang semakin tinggi. Namun, pada tahun 1990-an, tambang ini dibuka kembali dan diubah menjadi objek wisata yang populer. Tambang emas Sala Silver telah menghasilkan sekitar 400 ton emas selama 400 tahun terakhir. Saat ini, tambang ini menghasilkan sekitar 2.000 ons emas per tahun. Tambang ini menggunakan teknologi modern untuk mengambil emas dari biji yang dihasilkan. Tambang Kennington. Tambang Kennington ditemukan pada tahun 1990 oleh pasangan suami istri, Norm dan Hazel Fleming, yang melakukan eksplorasi di daerah Mount Isa, Queensland. Setelah menemukan cadangan mineral yang cukup besar, mereka menjual hak tambang tersebut kepada BHP Billiton pada tahun ke-1995. Tambang Kennington memiliki kedalaman sekitar 900 meter dan memproduksi seng, perak, dan timah. Tambang ini menghasilkan sekitar 7% dari total produksi seng dan 16% dari total produksi perak di seluruh dunia. Metode penambangan yang digunakan di tambang Kennington adalah penambangan bawah tanah. Proses penambangan dimulai dengan pemboran dan peledakan untuk menghancurkan batuan dan membuatnya lebih mudah untuk diekstraksi. Selanjutnya, biji diekstraksi dan diangkut ke permukaan untuk diproses. Kegiatan pertambangan di tambang Kennington memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan sekitar. Tambang ini menghasilkan limbah beracun yang dapat mencemari air dan udara. Tambang Kiruna. Tambang Kiruna adalah tambang besi terbesar di Swedia dan merupakan salah satu tambang besi terbesar di dunia yang berlokasi di kota Kiruna, bagian utara Swedia. Tambang Kiruna dimiliki oleh perusahaan pertambangan Swedia, LKAB, dan telah beroperasi sejak tahun 1898. Tambang Kiruna memiliki cadangan biji besi yang sangat besar, dengan perkiraan sekitar 2 miliar ton biji besi yang masih dapat ditambang. Produksi biji besi di tambang Kiruna mencapai 26,9 juta ton pada tahun ke-2020. Biji besi yang ditambang di Kiruna digunakan sebagai bahan baku utama untuk pembuatan baja di seluruh dunia. Tambang Kiruna memainkan peran penting dalam ekonomi Swedia, menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan royalti. Tambang Kiruna juga memiliki dampak besar pada lingkungan setempat dan kesehatan masyarakat, sehingga pengelolaan tambang ini harus dilakukan dengan hati-hati. Secara keseluruhan, tambang Kiruna memainkan peran penting dalam industri pertambangan global dan ekonomi Swedia. Namun, pengelolaan tambang ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial, serta memastikan keberlanjutan tambang ini dalam jangka panjang. Tambang Carajás. Tambang Carajás adalah tambang besi terbesar di dunia yang berlokasi di negara bagian Pará, Brasil. Tambang ini dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan tambang multinasional Vale dan telah beroperasi sejak tahun ke-1985. Tambang Carajás memiliki cadangan biji besi yang sangat besar, dengan perkiraan lebih dari 7,2 miliar ton biji besi yang masih dapat ditambang.
Produksi biji besi di tambang Carajás mencapai 300 juta ton pada tahun 2020. Biji besi yang ditambang di Carajás digunakan sebagai bahan baku utama untuk pembuatan baja di seluruh dunia. Tambang Carajás memainkan peran penting dalam ekonomi Brasil, menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan royalti. Namun, tambang ini juga memiliki dampak besar pada lingkungan setempat dan kesehatan masyarakat, sehingga pengelolaan tambang ini harus dilakukan dengan hati-hati. VEL telah berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dari tambang Carajás, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. VEL juga berinvestasi dalam program restorasi lingkungan untuk memulihkan daerah yang terkena dampak tambang. Tambang Orapa. Tambang Orapa adalah salah satu tambang berlian terbesar di dunia yang terletak di Botswana, Afrika. Tambang ini telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Botswana, dan perusahaan pertambangan Debswana yang menjalankan tambang ini telah berhasil menghasilkan berlian berkualitas tinggi selama lebih dari 4 dekade. Ketika geologis terkenal De Beers menemukan deposit berlian besar di wilayah Orapa, Botswana. Setelah melakukan pengeboran dan eksplorasi lebih lanjut, ditemukan bahwa wilayah tersebut memiliki cadangan berlian yang sangat besar. Pada tahun 1971, Debswana didirikan sebagai perusahaan patungan antara De Beers dan pemerintah Botswana untuk mengelola tambang Orapa. Tambang Orapa memiliki 3 lubang utama dan lebih dari 80 sublubang yang digunakan untuk mengekstraksi berlian dari tanah. Di bawah tanah, para pekerja menggunakan mesin besar dan peralatan pertambangan canggih untuk menggali dan mengekstraksi batuan kimberlit yang kemudian diproses untuk mencari berlian. Tambang ini juga dilengkapi dengan fasilitas pengolahan yang modern dan efisien untuk memproses batuan kimberlit menjadi berlian mentah. Produksi berlian di tambang Orapa mencapai puncaknya pada tahun 2006 ketika lebih dari 12 juta karat berlian diproduksi oleh tambang ini. Sejak itu, produksi cenderung menurun dan pada 2020, tambang Orapa menghasilkan sekitar 6 juta karat berlian. Meskipun produksi telah menurun, tambang Orapa masih menjadi sumber daya penting bagi ekonomi Botswana dan Debswana. Tambang emas Boddington. Tambang emas Boddington adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia yang terletak di Western Australia. Tambang ini dioperasikan oleh perusahaan pertambangan Newmont Corporation dan telah menjadi sumber pendapatan utama bagi negara Australia dan perusahaan tersebut selama beberapa dekade. Sejarah tambang emas Boddington dimulai pada tahun 1980-an ketika deposit emas besar ditemukan di wilayah tersebut. Setelah melakukan pengeboran dan eksplorasi lebih lanjut, ditemukan bahwa wilayah tersebut memiliki cadangan emas dan tembaga yang sangat besar. Pada tahun 1987, perusahaan pertambangan Newmont Corp mengakuisisi tambang Boddington dan sejak itu berhasil menghasilkan emas berkualitas tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, tambang emas Boddington telah mengalami peningkatan produksi emas. Pada tahun 2020, produksi emas mencapai lebih dari 709.000 ons, meningkat dari 696.000 ons pada tahun ke-2019. Tambang Yanacocha. Tambang Yanacocha adalah tambang emas terbesar di Amerika Selatan dan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Terletak di daerah pegunungan Andes di Peru, tambang ini dioperasikan oleh perusahaan patungan antara Newmont Corporation, Compa de Minas Buenaventura, dan International Finance Corporation. Sejarah tambang Yanacocha dimulai pada tahun 1993 ketika pengeboran pertama dilakukan di wilayah tersebut. Setelah melakukan eksplorasi dan pengeboran lebih lanjut, ditemukan bahwa wilayah tersebut memiliki cadangan emas yang sangat besar. Tambang ini terdiri dari 3 lubang utama dan lebih dari 20 sublubang yang digunakan untuk mengekstrasi emas dari tanah. Di bawah tanah, para pekerja menggunakan mesin besar dan peralatan pertambangan canggih untuk menggali dan mengekstraksi batuan emas. Setelah batuan emas ditemukan, batuan kemudian dihancurkan dan diproses melalui serangkaian proses pengolahan untuk menghasilkan emas mentah.
Tambang ini telah menjadi sumber pendapatan utama bagi negara Peru dan perusahaan patungan tas selama lebih dari 2 dekade. Pada tahun 2020, produksi emas mencapai lebih dari 1,7 juta ons, meningkat dari 1,6 juta ons pada tahun ke-2019. Tambang Escondida. Yang terakhir adalah tambang Escondida, yaitu salah satu tambang tembaga terbesar di dunia dan terletak di Gurun Atacama, Chili. Tambang ini pertama kali ditemukan pada tahun 1981 dan sejak itu telah menjadi salah satu sumber daya alam terbesar bagi Chili dan dunia. Tambang Escondida dikelola oleh perusahaan BHP Billiton, perusahaan sumber daya alam multinasional yang berkantor pusat di Melbourne, Australia. Tambang ini memiliki kapasitas produksi sekitar 1,2 juta ton tembaga per tahun dan juga menghasilkan seng, perak, dan emas. Proses ekstraksi tembaga di tambang Escondida dimulai dengan pengeboran lubang-lubang di tanah untuk mengambil sampel mineral. Kemudian, tambang tersebut dilakukan peledakan untuk menghancurkan batuan yang mengandung mineral tembaga. Setelah batuan tersebut hancur, batuan diangkut dengan truk dan dibawa ke pabrik pengolahan. Di pabrik pengolahan, batuan tersebut dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil dan dicuci untuk menghilangkan kotoran dan mineral yang tidak diinginkan. Kemudian, tembaga diekstraksi dengan menggunakan proses elektrolisis. Proses ini melibatkan penggunaan elektrolit dan arus listrik untuk memisahkan tembaga dari mineral lainnya. Tambang ini juga memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kuat. Mereka berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi tambang mereka, serta memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dengan memberikan lapangan kerja, pendidikan, dan dukungan finansial. Nah, itulah beberapa jenis tambang yang ada di seluruh dunia. Dari tambang emas yang terkenal hingga tambang tembaga, setiap tambang memiliki tantangan dan manfaatnya sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa industri pertambangan memiliki dampak besar pada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan pertambangan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Ini termasuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi tambang, memperbaiki kondisi kerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Bagi kita sebagai konsumen, penting untuk mempertimbangkan asal-usul produk yang kita gunakan dan memilih untuk mendukung perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan demikian, kita dapat membantu mendorong perubahan positif dalam industri pertambangan dan mendorong perusahaan untuk melakukan lebih banyak lagi untuk melindungi lingkungan dan masyarakat. Usai sudah perjumpaan kita kali ini, nantikan video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan komen agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami.